berdiskusi tentang untung rugi BBM disubsidi. Tentu kalau misalnya keuntungannya, kalau misalnya dilihat, ini kita bisa melihatnya dari berbagai sisi ya. Dari sisi konsumen, yaitu warga, masyarakat jelata seperti kita semua ya. Dan juga dari sisi pemerintah. Gimana caranya, bayangkan gimana caranya mengatur subsidi sebesar 502 triliun gitu, yang sebagian besar dibakar untuk subsidi BBM ya. Dan kenapa dibakar? Karena memang itu tujuannya untuk mendukung mobilitas, tapi tentu saja sebenarnya harus ada ukuran mobilitas seperti apa yang sebaiknya pantas dan layak didukung oleh subsidi-subsidi ini. Makanya kemudian pemerintah melalui Pertamina sudah membuat program, yaitu program subsidi tepat yang kemarin sempat kontroversi, sempat memunculkan berbagai keributan di media sosial. Mungkin teman-teman juga sempat mempertanyakan, aduh nih kok jadinya repot sih mau beli bensin aja gitu kali ya. Jadi ini pagi ini kita akan membahas ini secara lebih mendalam, juga akan dilihat dari sisi ekonomi bagaimana, juga dilihat dari sisi ketahanan energi seperti apa. Sustain nggak sih kalau terus-terusan disubsidi? Kalau nggak sustain, oke, berapa lama pemerintah sanggup untuk memberikan subsidi kepada kita yang memang masih membutuhkan akses terhadap bahan bakar yang murah dan yang terjangkau, gitu ya kurang lebih. Saya akan langsung undang sekarang para narasumber yang sudah hadir di sini. Yang pertama saya undang dulu dari pihak Pertamina, tepuk tangan dong untuk Mas Taufik Kurniawan, Section Head Communication and Relation Pertamina Patra Niaga Regional Jatim, Bali, dan Nusa Tenggara. Mas Taufik ini, silakan Mas di sebelah sini, silakan. Mas Taufik ini bergabung di PT Pertamina sejak 2014 ya Mas ya. 2014 pegang region Sulawesi, terus di Jawa Barat juga gitu, kemudian sekarang di Jatim Bali Nus sejak baru 2 minggu. Shock nggak shock? Perbedaannya apa sih dari Sulawesi dan Jatim Bali Nus? Kalau dari mahasiswanya ya, mungkin karena di sini banyak teman-teman mahasiswa kan, kalau di sana demo itu keseharian kita. Oh gitu, oke. Kalau area-area Malang, apalagi yang kuliah di UM ini kayak kalem-kalem. Oh gitu. Padahal ya gini. Padahal maksud saya nanya itu, saya bukan nanya dari mahasiswa atau mahasiswinya. Ada maksud saya dari Pertaminanya, tapi nggak apa-apa. Ini biar pertanyaannya kalem juga. Oh gitu. Silakan dulu Mas Taufik, terima kasih. Berikutnya saya undang ada Dr. Imron Mawardi, SPMSI, pakar ekonomi dari Universitas Airlangga. Tepuk tangan dong. Pak Imron, silakan bergabung. Pak Imron ini sekarang adalah Wakil Dekan Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin. Wah gila. Jadi teknologi maju multidisiplin itu apa aja Pak Imron? Mungkin bisa dijelaskan? Ya, mungkin bisa menginspirasi Pak Rektor juga, Pak Wakil Rektor? Ya, jadi Airlangga itu sejak 2 tahun lalu ya, dari 2020 ya, kita membuat 5 prodi baru. Yang pertama adalah teknologi sains data, kemudian yang kedua adalah robotika dan kecerdasan buatan. Oke, AI gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah rekayasa nanoteknologi. Oke. Kemudian teknik industri dan teknik elektro. Oke. Dan peminatnya luar biasa. Oke, teknologi maju dan multidisiplin ya. Oke, baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Pak Imron. Oke, terakhir saya panggil nih bintangnya ya. Oke, bintangnya, kalau nggak tepuk tangan langsung C nilainya. Prof. Dr. Nandang Mufti SSIMT. Ini Prof. Saya bantu ngeliatin yang nggak tepuk tangan siapa. Oh, pakai website loh. Silakan. Khusus Prof. Nandang pakai backsound dan backsoundnya jauh lebih gede dari semuanya. Ngalah-ngalahin Pak Wakil Rektor tadi Pak Wakil Rektor naik gak ada lagunya. Oke, baik. Pagi ini kita akan langsung berbincang. Ada satu narasumber kita yang udah ditunggu sama pilot. Jadi saya akan memberikan kesempatan dulu sama Mas Taufik karena akan terburu-buru. Tapi jadi saya akan memberikan kesempatan pertanyaan ke Mas Taufik pertama. Kemudian nanti teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan buat Pertamina bisa langsung disampaikan ya, kita masih ada waktu. Oke, Mas Taufik bisa memberikan gambaran sedikit sebenarnya seperti apa upaya yang sudah dilakukan pemerintah melalui Pertamina untuk betul-betul mengatur soal distribusi nih. Kita bicara distribusi dan siapa saja yang berhak
untuk mendapatkan BBM bersubsidi? Karena biasanya di situ isunya dan banyak loophole-nya di situ. Silakan Mas Taufik. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang dan salam sejahtera untuk kita semua yang kami hormati, Pak Wakil Rektor 3, kemudian Bapak Ibu dosen yang hadir di sini, kemudian Bapak Ibu narasumber, Mbak Putri Ayu Ningtyas dan rekan-rekan mahasiswa. Tentunya bersemangat ya kita pagi hari ini untuk membahas kalau BBM naik ya, kemarin terakhir 3 September itu mungkin mahasiswa lah yang menjadi garda terdepan. Tapi saya juga sejalan gitu sama mahasiswa karena ya ini kita nggak hanya memperhatikan ini subsidinya mau seperti apa, mau dicabut atau seperti apa, tetapi juga dari sinilah sebetulnya bentuk kehadiran negara sehingga harus balancing. Nah, ketika subsidinya itu berimbang yang mungkin tidak serta-merta dicabut langsung, tapi PR dari kami yang mungkin diharapkan oleh masyarakat sekalian adalah bagaimana memastikan subsidi ini tepat sasaran. Nah, namun sebelumnya Mbak Putri dan juga teman-teman mahasiswa sekalian, itu saya buka dengan sedikit overview pengenalan tentang Pertamina ya, boleh di next aja. Jadi Pertamina itu 100% adalah milik negara. Dia dinaungi oleh 3 kementerian, keuangan, kemudian BUMN dan ESDM. Kemudian kalau ditinjau dari bisnis prosesnya, itu mungkin ada yang nanya-nanya ya, ini saya ini dari Pertamina yang bagian mana? Karena Pertamina itu whole proses dari hulu dan hilir itu semua ada di Pertamina. Jadi mulai dari mencari minyak sampai dengan memasarkan. Nah, beruntung negara ini juga memiliki Pertamina yang menguasai seluruh rantai pasok ya, dari hulu sampai dengan hilir, sehingga beberapa slide-nya boleh di next. Jadi biaya produksi mungkin bisa ditekan, kemudian banyak aspek yang bisa dihemat sehingga menghadirkan kemaslahatan untuk masyarakat Indonesia. Nah, saya dari bagian Pertamina Patraniaga yang paling ujung itu memastikan bahwa BBM yang dikonsumsi oleh adik-adik sekalian atau teman-teman sekalian ataupun masyarakat itu berjalan dengan baik tanpa keluhan dari masyarakat. Nah, kemudian kita secara struktur ya itu terbagi ke dalam 7 struktur besar. Ada upstream, ada kilang, ada pemasaran saya, kemudian ada power dan energi. Pak, ini kami juga mempunyai konsentrasi khusus untuk non-renewable energy. Sekarang sudah berada di subholding khusus, kemudian ada gas, ada marine logistik dan service. Saya doakan semoga yang hadir di sini bisa suatu saat keterima di Pertamina dan duduk berdiri seperti saya sekarang. Nah, kemudian kita bicara tentang filosofi energi ya, boleh Ines. Nah, filosofi energi itu apa sih? Pada intinya adalah kita berusaha mengemban amanah negara semaksimal mungkin dengan prinsip availability, yang penting ketersediaan energi untuk masyarakat. Jadi mau jarak berapapun, mau di pelosok manapun, Pertamina berupaya keras untuk bisa menghadirkan BBM sehingga harganya bisa setara dengan yang dirasakan di masyarakat di kota misalnya. Nah, itu juga banyak multiplier efek yang timbul ya. Ada harga-harga bahan pokok yang bisa ditekan, kemudian jalur distribusi, infrastruktur menjadi maju ya. Kalau udah ada SPBU di suatu daerah tuh biasanya kalau terpencil menjadi magnet bagi nanti akan ada jalan, infrastruktur, roda ekonomi berputar. Nah, yang baru-baru ini kemudian kita kembangkan nggak cuma BBM satu harga ya, tapi yang berkualitas juga ada, yaitu Pertashop. Nah, Pertashop ini memang menjangkau daerah-daerah yang mungkin kalau kita kadang-kadang ngisi jalan ke daerah itu nemui yang namanya Pertamini. Kadang masyarakat juga mengeluh kalau ini kualitasnya gimana. Kadang ada berita yang masuk di televisi atau koran itu Pertamini kebakar. Itu kan mungkin juga secara aspek quality, quantity dan safety-nya nggak standar. Makanya kita hadirkan Pertashop untuk lebih menjangkau dengan harga BBM berkualitas
yang setara juga dengan di kota. Jadi Pertamax-nya ya sama dengan Pertamax di SPBU di kota walaupun dia pertasoknya di pelosok. Kemudian accessibility jelas, affordability, jadi kemampuan masyarakat untuk mendapatkan energi itu juga kita perhatikan ya. Negara melalui Pertamina itu juga memperhatikan prinsip affordability. Kemudian yang terakhir adalah acceptability, bagaimana energi itu sesuai dengan trennya atau zamannya. Dulu mungkin kita masih berpikir fosil ya, tapi sekarang mulai gerakan kemarin G20 di Bali itu sudah mulai ke arah energi yang terbarukan, kemudian kendaraan semua serba listrik. Nah nanti tidak niscaya ke depan mungkin akan bertransisi juga, termasuk dengan BBM. Dulu mungkin masih ada premium ya, itu dari zaman Orde Baru mungkin udah melekat di pikiran kita. Tapi sekarang kita sudah harus mau nggak mau bergeser nih ke produk yang memang mungkin nanti Pak Nandang nih pakarnya teknik ataupun teknologi kendaraan juga selalu berkembang sehingga kita menyesuaikan gitu. Dulu mungkin spek mesin masih bisa konsumsi premium, tapi spek mesin keluaran terbaru sekarang 2000-an ke atas sudah nggak layak, bahkan sampai ditulis di bodi belakang kaca itu atau di tangki bensin ya, kalau ada teman-teman pakai motor itu harus menggunakan oktan yang minimal sekian ya, karena memang mesinnya butuh itu gitu, bukan kita yang harus mungkin memaksakan karena ya walaupun itu sesuai dengan kondisi ekonomi masing-masing. Kemudian yang terakhir adalah sustain. Nah ini regulasi distribusi BBM di Indonesia, teman-teman nanti bisa foto atau dapatkan materinya dari panitia. Yang jelas ini hanya untuk di teman-teman menambah referensi aja, kita mengacunya di sini. Nanti kita akan bicara banyak. Nah sekarang boleh di next, Mas, dua lagi. Nah sekarang jenis BBM di masyarakat itu yang subsidi. Kalau 2014 itu ada premium, ada solar, sekarang adalah yang murni subsidi itu hanya solar dan minyak tanah. Tapi saya yakin di daerah Jawa Timur sudah nggak ada, tapi masih ada saudara-saudara kita seperti contohnya di NTT yang mereka masih memang menggunakan minyak tanah untuk bahan bakar dapurnya sehari-hari. Kemudian Pertalite itu tengah-tengah Pak. Jadi half subsidi, half memang nugasan kepada Pertamina untuk bisa memberikan biaya produksi sedemikian rupa yang ditentukan harga jualnya oleh pemerintah. Jadi clear ya perbedaannya antara solar, minyak tanah dan juga Pertalite. Sisanya adalah non subsidi. Jadi jangan serta-merta wah Pertamax naik kan itu subsidi. Wah kalau ada yang masih hadir di sini kemudian keluar dari sini masih mengatakan bahwa Pertamax subsidi, jadi itu salah besar, karena Pertamax itu memang produk BBM berkualitas dari Pertamina yang tergolong kepada bahan bakar non subsidi. Begitu juga dengan Dexlite dan Pertamina Dex atau Pertamax Turbo. Nah kenapa sih harus banyak banget, kenapa diberikan pilihannya nggak cuma satu aja gitu, kan gampang nentuin pilihannya, nggak galau ya bahasa anak mudanya. Jadi memang kita memberikan pilihan untuk konsumen di Indonesia yang memiliki tipe kendaraan bervariatif, sehingga bagi yang mereka mampu memiliki kendaraan mewah ya silahkan mengisi BBM yang non subsidi sesuai dengan kualitas yang memang kendaraannya memang minumnya BBM yang lebih tinggi gitu. Nah tapi sekarang pertanyaannya yang menjadi paradoks adalah kalau kita lihat ke SPBU ya, sebelum ada program subsidi tepat ini kan semua kendaraan bisa mengisi seenaknya gitu. Masa iya kita selaku mahasiswa ataupun mungkin masyarakat kadang mungkin ada kepikiran kita resah ya di SPBU itu kok masih ada mobil-mobil Alphard ngisi Pertalite, kok ngantrinya sama angkot gitu. Kadang kan kalau saya nanya ke sopir angkotnya juga, wah ini waktu saya terbuang sia-sia kok ngantri di depannya Alphard, padahal dia bagi angkot itu pepatah time is money itu ya beneran berlaku gitu ya. Jadi memang ini yang harus kita atur gitu, enggak semuanya bisa ngisi BBM seenaknya. Yang mereka memang mampu, yang mereka
bisa memiliki mobil mewah, ya jangan mengkonsumsi hak-haknya masyarakat yang memang berhak mendapatkan subsidi. Nah, pelan-pelan kita harus mulai berbenah nih. Indonesia sudah mulai maju, banyak hal yang berbenah. Salah satunya adalah dari segi mereka pola hidup atau pola konsumsi BBM-nya juga harus dibenahi untuk bisa menghadirkan habit masyarakat yang lambat laun nanti akan berubah dengan, kan mereka tiap hari sebelum ke kampus, sebelum ke ini pasti memulai dengan mengisi BBM, pasti memulai juga dengan menggunakan kompor gas dan lain sebagainya. Itu yang pelan-pelan nanti akan mulai kita sesuaikan habitnya, yang penting pada tempatnya. Jadi sepakat ya kalau teman-teman yang seharusnya mampu itu ya mengkonsumsi BBM yang bukan subsidi. Sayang kalau subsidinya selama ini digelontorkan negara sedemikian banyak yang harusnya bisa mensubsidi teman-teman kuliah nih, ternyata ya dipakai oleh yang nggak berhak gitu. Logikanya seperti itu. Boleh di next. Slide-nya. Oke, next lagi. Belum. Jadi saya lanjutkan untuk dari sisi untuk memahamkan rekan-rekan mahasiswa ya, bahwa ada 3 peran penting dalam distribusi BBM. Ini ada sabotase. Prof Nandang itu. Kasih lagu gitu. Sebentar, ini mungkin ada slide-nya. Silakan Mas Taufik dilanjutkan. Indonesia standar. Boleh di next lagi Mas? Ya, jadi ada 3 unsur ya, ada regulator, ada operator, ada pengawas. Nah sekarang saya hadapkan pada satu case ya, misal ada orang yang mengisi BBM dengan perilaku menyimpang. Mungkin teman-teman dengar di media atau mungkin memperhatikan sendiri secara langsung, kok ada ya mereka memodifikasi mobilnya, kemudian ngisi di dalam mobil ternyata ada drum-drumnya. Nah itu dibenarkan nggak sih? Kira-kira seperti itu. Nah ini berkaitan dengan role 3 unsur ini. Yang pertama adalah regulator ya. Mungkin selama ini kita masih melihat ya walaupun itu hak mereka untuk berusaha ya secara ekonomi, penjual BBM pengecer, tapi mau didapat dari mana sih BBM pengecer ini kalau belinya nggak dari Pertamina ya, karena mungkin di sini di Malang ya belum ada kompetitor lain ya Mas Ubed ya. Mungkin di Surabaya ada, tapi di sini ya mau di mana dapatnya kalau bukan Pertamina. Nah itu peran regulator untuk bisa mungkin menertibkan pedagang-pedagang itu, mungkin dari disperindaknya atau dari ininya, karena itu ada unsur pemerintah di situ untuk turut bersama menertibkan pola distribusi BBM bersubsidi ini. Kemudian operator kita Pertamina hanya ditunjuk, itu kita hanya bisa memberikan sanksi apabila terbukti dari hulu sampai dengan sel terkecilnya itu operator itu ya menyeleweng gitu, misal janjian atau seperti apa. Nah kemudian sisi pengawasnya yaitu kepolisian ataupun unsur BPH Migas dan pengawas lainnya itu bisa menertibkan si konsumen ini. Jadi sedangkan faktor terbesar penyelewengan BBM bersubsidi itu ada pada konsumennya, terbukti dengan dia memodifikasi mobilnya, berniat jahat untuk melarikan BBM-nya ke tempat yang mungkin tidak dikonsumsi pribadi. Nah ini ada ranahnya pada kepolisian yang memang bisa memberikan sanksi pidana karena sudah diatur dalam Perpres 191 tahun 2014 yang saya sebutkan regulasinya di awal. Nah ini flow bagaimana hadirnya BBM bersubsidi ya. Jadi pemerintah daerah memberikan usulan, kemudian boleh di next Mas. Pemerintah daerah memberikan usulan, kemudian disetujui oleh DPR RI, kemudian lanjut kepada BPH Migas untuk diberikan ke Pertamina dalam bentuk kuota. Nah sekarang kuotanya ini posisinya ini melekat pada barang, bukan kepada orang, sehingga kalau kepada barang ya siapapun bisa mengkonsumsi barang tersebut. Tapi 2 tujuan yang berbeda ya sebenarnya.
pemerintah juga punya maksud yang baik, tetapi maksud baik itu sayangnya pada praktek di lapangannya tidak ditegakkan secara baik sehingga banyak yang menyelewengkan tadi. Misalnya saya bicara tentang ya pemerintah bermaksud baik gitu untuk memberikan subsidi ke solar. Kalau dilihat nih, kenapa Pertalite harganya di sini 10.000 ya Mas ya? 10.000, solar harganya 6.800. Nah, kenapa seperti itu? Kenapa enggak solar kan yang konsumsi industri? Kenapa enggak mereka yang lebih harganya tinggi dibanding Pertalite yang dikonsumsi mahasiswa misalnya? Nah, itu karena solar juga menentukan proses adanya barang-barang dan jasa yang ada di sekitar kita gitu, karena mereka dari industri ini memproduksi sesuatu, ada transportation cost di dalamnya, sehingga memang itu harus diberikan subsidi lebih agar harga barang-barang pokok itu tidak naik seperti itu. Nah, sekarang apa itu BBM subsidi, nextnya yang berhak mendapatkan subsidi juga siapa, itu nanti teman-teman bisa baca sendiri di subsiditempat.mypertamina.id. Jadi mulai sekarang bisa dibuka, ketik di Google atau di search engine-nya, itu website tersebut itu akan muncul kriteria subsidi apa saja, sehingga kita secara sadar mau mendaftarkan diri bahwa kita termasuk dalam kriteria itu. Nah, karena jumlahnya terbatas, kita harus mengatur next lagi sehingga tidak terjadi hal-hal seperti ini gitu. Ada pengungkapan oleh kepolisian dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kita sinyalir itu nextnya Mas, pelayanan selama ini kan ditentukan oleh operator dengan konsumen. Nah, subjektif dong sifatnya. Nah, berusaha kita atur sehingga faktor human ini dinolkan atau dihilangkan, sehingga pelayanannya tergantung pada sistem, sehingga tidak ada lagi janjian-janjian antara operator dengan konsumen, kemudian hal-hal lain yang sifatnya subjektif, sehingga yang tadinya itu human to human, sekarang human errornya dihilangkan ke arah sistem, sehingga orang yang memiliki QR code memang dia secara sistem terfilter sebagai penerima subsidi, ya dia yang berhak mengisi BBM bersubsidi. Next, nah ini yang kita lakukan, masyarakat bisa mendaftar. Kemarin sempat ramai ya, Juli kita mulai sosialisasi itu, wah ini gila Pak, masyarakat diminta download aplikasi My Pertamina, terus gimana keamanan datanya, terus mungkin wah ini bisa jadi terjadi apa ya, pemanfaatan data nih oleh Pertamina untuk ada yang ngomong sampai 2024 waktu itu Mbak Putri. Nah, padahal ini sebenarnya sarana untuk mengamankan agar tidak terjadi kebocoran BBM subsidi tadi gitu. Jadi masyarakat bisa mendaftar melalui 3 cara. Yang pertama adalah melalui laman subsiditempat.mypertamina.id. Kemudian yang kedua adalah bagi yang literasi digitalnya kurang, seluruh SPBU yang ada di Jatim Balinus itu menyediakan layanan konsultasi untuk mendaftar, maupun yang daftar secara mandiri itu ada hal yang kurang jelas bisa ditanyakan di SPBU. Yang ketiga, baru ini opsi terakhir, bagi yang memiliki aplikasi My Pertamina, ya silakan menekan tombol subsidi tepat yang akan terdirect ke halaman subsidi tepat yang ada di yang pertama tadi. Jadi yang nggak punya ya nggak usah download, tinggal daftar subsidi tempat.mypertamina.id lewat web aja gitu. Banyak tutorial di YouTube ya, saya lihat tutorial daftar My Pertamina, munculnya salah. Dia tutorial daftar aplikasi My Pertamina, jadi isi user ID sama password, padahal belum selesai, cukup sampai di situ gitu. Jadi benefitnya banyak tentunya sebagaimana yang saya jelaskan tadi. Next Mas. Kemudian apa yang sudah kami lakukan sekarang itu mengatasi yang untuk solar dulu nih, karena penyimpangan di sektor solar ini paling parah lah dibandingkan dengan Pertalite. Karena ya mau nggak mau ya, sejak kenaikan BBM tanggal 3 September kemarin yang dipengaruhi oleh kondisi global Rusia Ukraina,
itu harga BBM industri yang realnya dikonsumsi oleh industri itu sekitar 20 ribuan teman-teman, versus BBM solar subsidi yang harganya 6.800. Tentunya jarak harga ini ya secara naluri ya orang pasti kalau yang berniat jahat ya cari yang murah untuk bisa dialirkan ke yang harusnya konsumsi 20.000 tadi gitu, atau yang nggak berhak. Nah inilah yang menyebabkan penyimpangan-penyimpangan ini karena disparitas harganya terlampau jauh, sehingga fokus Pertamina yang mau diatasi terlebih dahulu adalah solar dulu nih, supaya itu tidak terjadi kebocoran yang lebih besar lagi seperti itu. Nah sedangkan regulasinya itu memang sudah ada dari next-nya mas, next. Nah sebelumnya sudah ada dari SK BPH Migas nomor 4 tahun 2020. Bayangkan teman-teman, regulasinya itu sudah ada dari 2020, tapi baru kita bersama-sama itu menegakkannya sekarang, dan ini ya now or never gitu, langkah yang bagus untuk daripada terjadi kebocoran yang lebih besar. Untuk kendaraan roda 4 itu 60 liter per hari sudah dari 2020 ya. Roda 4 angkutan umum itu 80 liter per hari, kemudian roda 6 yang termasuk dalam kategori penerima subsidi itu 200 liter per hari. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah cukup? Nah, ini pasti sudah melalui kajian yang melibatkan akademisi maupun praktek di lapangan ya. Jadi kalau gambarannya itu 1 liter itu setara dengan ekivalen 4 km. Ya, jadi ya bayangkan truk mau jalan 800 atau ya 200 kali 4 ya 800 km itu udah keliling kemana aja dalam sehari gitu. Jadi ini sudah amat sangat cukup diperkirakan juga dengan kapasitas dari kendaraannya. Next. Nah ini alhamdulillah kita terbantu melalui rekan-rekan mahasiswa juga yang membantu mensosialisasikan ke orang tuanya, mungkin bapak ibu yang ada di sini juga sekarang Sejatim Balinus sudah full melaksanakan subsidi tepat di sektor solar. Nah sekarang masa transisi yang belum memiliki QR code hanya kita layani 20 liter per hari itu untuk menggerakkan awareness masyarakat agar mendaftar ya. Nah, nanti kalau sudah pada saatnya ini akan nol, yang tidak memiliki QR code tidak dilayani sama sekali. Kemarin kan sempat wah itu berarti ya kasihan dong orang yang literasi digitalnya kurang. Tenang, QR code itu nggak harus di HP, dia bisa di print, bahkan ditempel di kaca kendaraan pun bisa. Ada supir truk yang sampai nyetak barcode di kaosnya itu. Ya, memang unik ya, tapi itu fakta karena ya, mereka menginginkan hal ini karena mereka juga sendiri resah kok banyak teman-temannya yang truk juga tapi kok kayaknya nggak beneran antar barang deh gitu, hanya ngisi solar untuk dilarikan ke tempat lain. Nextnya itu kami mengharapkan dukungan dari pemerintah dan juga masyarakat termasuk civitas akademika itu untuk mendukung program ini, karena sebagaimana yang saya jelaskan tadi ini ya now or never untuk bisa mengalihkan. Sebetulnya nanti kalau sudah terlaksana dalam setahun itu terpetakan beneran nih, sebetulnya BBM itu selama ini kuota yang ditetapkan dan subsidi yang diberikan itu udah pas atau belum sih? Kegedean nggak sih untuk Provinsi Jawa Timur, atau dengan adanya yang tepat sasaran ini ya bisa lebih kecil lagi sehingga anggaran subsidi bisa dihemat untuk yang lebih besar. Next, ini yang sudah kita lakukan. Next lagi. Nah teman-teman tadi kan banyak yang suruh download aplikasi My Pertamina, suruh ada tutorial dan lain sebagainya. Agar tidak tersesat, ini follow akun resmi kita @Pertamina, @PT Pertamina Patraniaga dan @Patraniaga Jatim Balinus untuk info lebih lengkap mengenai program-program Pertamina sehingga terhindar dari apa yang dinamakan sebagai hoax. Itu mungkin Mbak Putri antar diskusi dari saya. Harapannya dari kegiatan pada pagi hingga siang ini kami mendapatkan masukan dan diskusi yang membangun dari sivitas akademika sekalian untuk perbaikan kualitas distribusi BBM terutama bersubsidi untuk Indonesia yang lebih maju. Terima kasih.
Berikan tepuk tangan dulu. Terima kasih. Saya langsung buka pertanyaan ya. Mas Taufik sebentar lagi akan meninggalkan ruangan. Dari sebelah sini dulu silakan, ada pertanyaan? Oke, silakan Mbak. 3 pertanyaan, jadi 1, 2, 3 masing-masing ya. Silakan berdiri. Iya, sebentar, ada mikrofonnya sebentar sayang. Udah semangat nih semuanya ya. Silakan, silakan. Bagaimana pengawasan? Namanya dulu boleh? Nama dan dari mana? Saya Salsabila dari Fisika Murni. Iya, wow, oke. Bagaimana pengawasan dari Pertamina terhadap penyalahgunaan BBM bersubsidi? Baik, mantap. Pengawasannya seperti apa ya? Mbak, berikutnya di tengah. Silakan, siapa? Baik, silakan Mbak. Oke, cek. Halo, perkenalkan saya Rita Novianti dari Teknik Industri. Iya. Sebelumnya saya penasaran sama 2 hal sih. Yang pertama itu sekarang Pertamina menurut sumber yang saya dapat dari CNN pada tahun 2020 September 2022 itu pengguna kendaraan listrik di Indonesia itu udah sampai sekitar 25.000. Nah, pertanyaan saya sekarang kan kemajuan teknologi itu semakin meningkat ya Pak. Masa kita mau di bahan bakar bumi terus yang semakin berkurang kan? Nah, saya tuh penasaran sekarang sejauh mana Pertamina ini mendukung langkah-langkah penggunaan mobil atau motor listrik dan lain sebagainya. Lalu dukungan apa, jika ada dukungan apa yang diberikan Pertamina? Yang kedua, saya ingin bertanya kepada Bapak, saya kan berasal dari pelosok di suatu provinsi di Lampung. Nah itu tuh apa sih namanya? BBM itu banyak dibeli oleh pengecer-pengecer gitu. Nah pendapat Bapak itu seperti apa terhadap kualitas BBM yang dijual oleh pengecer-pengecer yang seperti itu? Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya yang terakhir, ya silakan Mas. Selamat pagi, Assalamualaikum. Saya Raffi dari S1 Teknik Mesin angkatan 2020. Saya ada beberapa hal yang menurut saya mengganjal dari pernyataan Bapak tadi. Yang pertama soal Pertashop. Pertashop itu kan tadi katanya kan dikhususkan untuk di pelosok-pelosok. Sedangkan saya melihat banyaknya di Pertashop itu kebanyakan itu yang dijual itu kan Pertamax. Sedangkan menurut saya itu di pelosok itu justru kan kebanyakan orang yang kurang mampu. Nah, kenapa digunakannya itu yang dijual itu Pertamax bukannya yang disubsidi gitu? Yang kedua, waktu itu pas tadi yang Bapak sebutkan juga karena kenaikan BBM akibat perang Rusia Ukraina itu kan katanya waktu itu Presiden bahkan juga sempat menyatakan bahwa nilai keekonomian Pertalite itu sampai mencapai Rp17.000. Nah, sedangkan pada waktu itu juga Pertamax itu harganya masih Rp14.000, yang dimana itu bukan BBM subsidi. Nah, itu kenapa justru bahkan sampai pernyataan Presiden menyebutkan Pertalite nilai keekonomiannya lebih mahal daripada Pertamax yang seharusnya tidak subsidi. Yang ketiga, bagaimana pernyataan Bapak atau bagaimana menyikapi Bapak tentang berita-berita yang beredar di luar sana setelah BBM Pertalite naik, justru kualitasnya itu cenderung menurun. Nah, kita kan juga tahu tuh pasti juga sering lihat di berita-berita kan, bahkan banyak orang yang mengcompare dari warna ini udah beda misalnya. Terus Dari brand-brand lain gitu ya? Enggak, dari sama Pertalite dari sebelum dinaikin harganya, hingga setelah dinaikin harganya jadi warnanya misalnya lebih yang dulu lebih hijau pekat, sekarang lebih hijaunya lebih terang. Terus katanya ronnya semakin menurun dan seterusnya. Itu bagaimana Bapak menyikapinya itu? Terima kasih. Terima kasih. Tapi ditepukin banget ya. Oke, baik. Oke. Sama kayak Pak Narman. Baik, silakan langsung dijawab.
Mas Taufik ada soal pengawasan, kemudian soal Pertalite di pelosok, mengapa yang didistribusikan justru Pertamax, kemudian berkaitan dengan kualitas Pertalite perbandingannya, itu bisa dirangkum di satu jawaban. Dan yang terakhir, dukungan Pertamina untuk transisi energi itu seperti apa sebenarnya? Silakan. Oke, terima kasih ya, pertanyaannya sangat luar biasa. Ini berarti memang UF itu sudah the next level lah mahasiswa-mahasiswa. Jadi yang pertama soal pengawasan ya, tadi saya jelaskan di awal. Jadi Pertamina itu hanya bisa mengawasi setiap unsur dari Pertamina, mulai dari minyak itu masuk, dihilangkan, kemudian dilakukan storage, sampai dengan distribusi ke masyarakat, sampai yang sel terkecil paling ujung itu adalah operator. Nah di SPBU sendiri, jika SPBU itu terbukti dalam tanda kutip nakal ya, itu sanksinya bisa mulai dari teguran lisan atau tulisan, kemudian pencabutan alokasi dari produk yang dia selewengkan, jadi dia nggak boleh jual lagi produk itu gitu. Dan jangka waktu tertentu itu mungkin buat kita biasa aja ya, tapi buat pengusaha SPBU itu damage-nya luar biasa karena dia kehilangan untuk menggaji karyawan dan sebagainya. Kemudian dia juga dikenakan denda. Jadi denda itu logikanya adalah sebenarnya selisih dari, kalau subsidi ya, itu selisih dari yang nggak seharusnya dikeluarkan negara. Misal suatu SPBU sudah mendapat alokasi 100, kok dia bisa nyalurin 120 nih. Nah 20-nya itu dia ganti dalam bentuk denda. Ibaratnya logikanya itu sebagai yang tidak seharusnya negara keluarkan untuk itu, dia akan bayar itu. Kemudian yang terakhir yang paling berat adalah yang pencabutan atau pemutusan hubungan usaha. Jadi itu sudah permanen, dia tidak diperbolehkan untuk berdagang merek apapun dari Pertamina, dan sudah dicabut tidak boleh beroperasi SPBU-nya lagi. Gitu. Jadi itu diatur dalam perjanjian antara Pertamina dengan SPBU. Dan kalau kita temukan laporan dari masyarakat, kemudian mahasiswa, itu bisa langsung kita terapkan sanksi-sanksi tersebut kalau setelah kita investigasi mandiri itu terbukti apa yang dilaporkan oleh pelapor. Nah channel pelaporannya kemana? Teman-teman bisa tadi lewat Instagramnya Pertamina. Kemudian di SPBU itu tertulis atau di mobil tangki biasanya call center Pertamina 135. Kemudian ada lagi itu via My Pertamina juga bisa. Jadi itu sebetulnya sarana memudahkan kita, dan sekarang sudah zamannya jangan takut-takut ya. Jadi kalau ada yang meresahkan, silahkan videokan lengkap dengan jam dan tanggalnya, kemudian laporkan ke channel-channel yang saya sebutkan tadi untuk ditelusuri oleh tim Pertamina lebih lanjut. Jadi kami yang pertama menjamin keterbukaan, yang kedua kita juga akan menindak tegas apabila ditemukan ada oknum dalam satu SPBU yang berperilaku tidak menyenangkan atau meresahkan masyarakat. Tapi yang saya sampaikan di awal tadi, faktor terbesar penyelewengan subsidi itu ada pada konsumennya, dan sedangkan Pertamina tidak bisa memberikan sanksi kepada konsumen karena memang regulasinya seperti itu. Kan lucu kalau kita yang jualan, kita sebagai eksekutor, kita juga yang ngawasi, termasuk ngawasi konsumen akan terjadi usaha yang tidak sehat gitu. Baik dari sisi masyarakat maupun dari sisi perusahaan, sehingga harus ada unsur luar ya, ini kepolisian yang bisa memidanakan semuanya dari Pertamina maupun dari konsumennya gitu, dan itu sudah ada aturannya dari 2014. Nah kemudian tadi soal transisi energi ya, itu tadi saya sampaikan di awal bahwa kita ini nanti akan terus bertransisi, teknologi kendaraan akan semakin maju. Kendaraan keluaran sekarang RON-nya sudah minimal 92, yang sekarang kita konsumsi ini 90 ya, belum tentu dia akan bertahan selama-lamanya juga. Pertalite ini nanti akan menyesuaikan dengan teknologi kendaraan. Sehingga kemarin ada transisi dari premium ke Pertalite. Kemudian nantinya juga akan bertransisi ke teknologi kendaraan listrik. HP aja dulu dari yang
zaman Nokia masih pisang, sekarang BlackBerry, kemudian sekarang udah smartphone semua kan, itu pasti akan sebuah keniscayaan yang terjadi. Nah sekarang PR-nya adalah mempersiapkan masyarakat supaya terbiasa dengan keniscayaan tersebut gitu. Kalau ada perubahan harga yang bersubsidi terutama, kemudian kalau perubahan pergeseran BBM itu harus dilakukan, ya harus terbiasa, karena kita juga harus HP kita aja bisa diganti, kenapa teknologi kendaraan nggak boleh ganti gitu kan. Nah kemudian SPBU secara bisnis Pertamina itu nanti akan bermetamorfosis menjadi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga kalau tadi dari Lampung ya Mbak ya, kalau pulang ke arah Jakarta itu mungkin nanti ngelewatin beberapa SPBU itu ada tulisannya hijau tuh, Green Energy Station. Dia memanfaatkan kelistrikan satu SPBU itu dari panel surya, kemudian ada charging station dan battery swap. Nah itu bisa ditemukan juga namanya Green Energy Station. Nah kenapa Malang, kemudian daerah Jatim, Bali masih yang lain mungkin belum, Bali mungkin udah ya karena kemarin G20. Tapi itu menyesuaikan dengan populasi kendaraan listrik yang ada di sini. Barangkali tadi Prof. Nanda juga bisa memberikan dorongan kepada pemerintah maupun semua stakeholder yang terkait untuk ekosistem energi terbarukan atau kendaraan listrik itu mungkin juga bisa didorong, karena kita juga secara bisnis Pertamina nggak akan menghalangi adanya kendaraan listrik. Jangan dikira kalau ganti ke listrik bisnis BBM-nya mati gitu, karena Pertamina nanti akan bermetamorfosis ya. Kemudian tanggapan terkait pengecer BBM yang dijual seperti apa, betul ya? Itu juga tadi yang saya sampaikan bahwa tidak ada yang menjamin quality, quantity-nya. Quantity itu apakah beneran isinya premium doang nih, jangan-jangan dicampur sama air ya. Kemudian safety-nya yang terakhir, banyak kejadian yang sudah kita temukan bahwa Mini ataupun juga lebih akrab dipanggil Pertamini itu yang terbakar dan sebagainya, itu tentunya merugikan ya. Bayangin kalau kita pas lagi ngisi BBM di situ gitu, apa kabar motor kita, mobil kita gitu. Jadi makanya tadi kita menghadirkan Pertashop, walaupun nyambung ke pertanyaan berikutnya ya, bahwa Pertashop ini memang jadi gini, regulasi BBM bersubsidi itu sudah melekat ya, tiap tahunnya dia ada ditetapkan oleh pemerintah dalam bentuk kuota. Kuota itu ada kuota per provinsi, misalnya Jawa Timur dibagi lagi ke dalam kuota kabupaten. Kuota kabupaten dibagi lagi menjadi kuota per SPBU. Nah, Pertashop sebenarnya dia menjangkau daerah-daerah yang tidak terjangkau oleh SPBU. Nah, tapi secara regulasi ini memang masih belum ke arah sana, tapi mungkin harapan ya akan bisa ke arah sana, karena saya mohon maaf belum bisa menjawab secara yang mungkin diinginkan karena kapasitas saya sebagai eksekutor dalam hal ini memang memerlukan peran regulator. Tetapi kalau kita bahas dari sisi teknologi kendaraan, nantinya kan akan bergerak pelan-pelan ke arah premium, ke Pertalite ke Pertamax. Nah, jangan sampai yang mereka mungkin nanti sudah ya di lokasi itu kita persiapkan memang untuk kedepannya seperti itu di Pertashopnya. Dan memang harapannya ini paling nggak bisa nolong agar misalnya di situ nggak ada yang jual Pertalite sampai dengan 20.000 sampai dengan mungkin 18.000, toh masih ada yang lebih berkualitas, harganya sama seperti yang SPBU di kota yang lebih murah dari mengecer, sehingga membantu masyarakat di pedesaan untuk tetap bisa menggerakkan. Dan kita nggak ngejar itu harus dikonsumsi, kita nggak memaksakan Pertashop juga harus dikonsumsi, enggak, tapi paling nggak ini bisa membantu meringankan. Kemudian yang soal Rusia Ukraina ya, tadi sempat ditanyakan juga bahwa kenapa kok Pertamax itu harganya tetap segitu di saat harga keekonomian Pertalite 17.000. Jangan salah, kalau Pertalite 17.000 berarti Pertamax di atasnya 17.000. Tapi untuk memberikan rasa tadi kan energi, secara prinsip kita harus menghadirkan ke masyarakat juga atas dasar
keterjangkauan ya, kemampuan daya beli masyarakat juga kita perhatikan. Kalau pertalite-nya masih di angka 10.000 ya kita sebenarnya pengen kalau mau kita paksakan Pertamax menaikkan sesuai dengan harga keekonomian ya bisa aja gitu. Tapi kita lebih memilih untuk makin banyak masyarakat yang mengkonsumsi produk berkualitas ini tidak lari ke pertalite, sehingga harapannya subsidinya lebih dikonsumsi oleh yang berhak, sehingga harganya kita dekatkan nih dengan harga pertalite, sehingga nggak bicara energi nggak sekedar hitungan matematis, tapi juga ada aspek keadilan sosial yang harus kita perhatikan, sehingga walaupun non subsidi tapi kita tetap atur harganya agar bisa menjangkau kemampuan daya beli masyarakat. Kemudian yang ketiga terakhir tadi, kualitas pertalite itu juga cukup menyibukkan saya ya dari sisi Humas pada saat itu untuk bisa mengcounter isu tersebut, karena sudah kita cek melalui lab independen, melalui kerjasama dengan saya sebelumnya bertugas di Sulawesi. Saya langsung minta dari teknik mesin untuk ngambil sampel dari SPBU, diuji kalor, diuji bakar ya, mungkin Mas lebih akrab dengan istilah itu nilainya sama persis dengan pertalite. Jadi jangan meragukan kadang-kadang ini biru ke ini, kadang orang bisa nih ngambil di botol aqua ini warnanya bisa berubah gitu, tergantung fotonya ngambilnya atau angle-nya dan lain sebagainya. Jadi memang itu ya satu hal yang berusaha mengecoh masyarakat, karena kalau secara bisnis saya mungkin kok setelah isu itu hangat ada yang muncul nih produk baru ROM-nya 89, saya nggak nyebutin mereknya ya, tapi nanti teman-teman bisa cari sendiri. Nah ini mungkin ke arah sana ya. Perusahaan minyak negara tetangga. Ya namanya dunia bisnis itu hal yang wajar. Kita namanya bersaing itu dengan siapapun. Tapi mungkin dari sisi Pertamina yang kita kedepankan adalah mulai dari minyak masuk di terminal BBM Pertamina. Kalau di sini yang paling dekat di Malang, terminal BBM Malang itu kalau dari misalnya dari kereta atau dari mobil tangki yang masuk ke sini atau dari kapal, dicek dulu, diambil sampel di kapalnya, kemudian dibawa ke lab yang ada di Pertamina yang semuanya sudah standarkan akreditasi negara. Itu kalau nggak sesuai speknya maka kita tolak, kapalnya nggak bisa supply BBM yang dibawa di kapalnya. Kemudian kalau sudah masuk di dalam di loading ke dalam storage, itu juga kita cek secara berkala. Kemudian sebelum mobil tangki yang akan menuju SPBU itu keluar, itu juga kita cek labnya masih sama nggak nih kayak yang pertama, masih sesuai nggak nih sama spesifikasi yang ditentukan oleh Dirjen Migas. Kemudian sampai di SPBU, kalau sampai SPBU, petugas SPBU secara quality dan quantity itu tidak sesuai spek dan tidak sesuai jumlah yang diorder, pengusaha SPBU berhak menolak BBM tersebut. Jadi saking berlapis-lapisnya ini kita jaga supaya kendaraan masyarakat itu tidak bermasalah gitu. Nah itu kita berlapis-lapis lah Mas, proses QC-nya atau quality and quantity control-nya seperti itu. Jadi dari Pertamina hanya menekankan itu, kita tidak berusaha mengkonter balik, kemudian melibatkan beberapa akademisi yang memang secara independen ya, dia menguji hal tersebut dan tidak ditemukan suatu perubahan yang berarti dari Pertalite masih sesuai spek Dirjen Migas. Jadi nggak ada masalah terkait isu tersebut, dan ini mungkin hanya informasi yang bisa membingungkan masyarakat. Kadang-kadang ada yang merasa nih, kok kendaraannya lebih boros ya sekarang setelah pakai Pertalite setelah naik harga. Nah itu kita sama sekali nggak mengurangi spek, tapi banyak faktor yang bisa menyebabkan keborosan. Nanti bisa dicari di YouTube. Saya sempat sama dosen Unhas ini juga melakukan video terkait ya pengujiannya, kemudian diuji di kendaraan, dan dari Unhas juga teknik mesin menyampaikan banyak faktor-faktor yang mempengaruhi. Jadi antaranya kalau misalnya kita sering gas rem itu juga berpengaruh. Kemudian memindah persneling yang tidak pada tempatnya atau nggak smooth itu juga berpengaruh.
dan banyak faktor lainnya. Kadang kalau isi BBM itu juga kalau kita berpikir secara safety, mesinnya nggak boleh dalam posisi nyala, padahal ketika nyala itu malah justru sebenarnya lebih mengurangi atau apa ya, ada penguapan di dalamnya sehingga lebih boros lah jatuhnya seperti itu. Itu saja, mungkin mudah-mudahan cukup menjawab ya teman-teman sekalian, pertanyaannya luar biasa. Mudah-mudahan saya masih sempat ikut diskusi. Hanya saja kalau misalnya saya pamit, saya mohon maaf karena masih ada penerbangan lanjutan tugas ke daerah lainnya. Mudah-mudahan acara ini juga bisa menjadi mencerahkan untuk kita semua, dan dunia akademisi atau universitas itu memainkan peran penting untuk bisa mendorong stakeholder itu ke arah ekosistem energi yang bersih, transparan, kemudian berkelanjutan sesuai dengan yang kita cita-citakan. Terima kasih. Terima kasih Mas Taufik. Mungkin kalau misalnya saya mau menyambung dikit soal tadi perbedaan pertalite ya. Di situ sebenarnya misalnya UM dari Prof. Nandan dan juga adik-adik di sini bisa mengambil peran misalnya. Oke, ayo kita tes di lab. Benar. Gitu. Jadi UM sekalian bikin konten gitu kan, langsung dirilis, dikirim ke saya, Mbak Putri kami udah tes nih, ternyata itu nggak benar misalnya gitu ya, Prof. Nandan ya. Jadi sekarang bisa menggunakan itu daripada mengambil hasil uji orang-orang lain di YouTube atau di mana-mana. Jadi lebih baik diuji sendiri, betul-betul dilakukan oleh teman-teman dan nanti dirilis. Jadi itu juga bisa menaikkan nama teman-teman gitu ya, Prof ya? Tuh, tapi Oke, kita juga silakan. hubungan Pertamina supaya ya otomatis juga dengan UM kita berkolaborasi. Sehingga dengan demikian otomatis masuk. faktor itu ya bisa langsung dilakukan. Tidak ada hal yang membedakan. Kita banyak mahasiswa mendapatkan sebagai bagian dari tugas akhir yang mengambilkan assembly seperti itu dengan secara rem dan otomatis bisa mengantar konteks misalnya menjadi penurunan misalnya kualitas seperti itu. Itu akan menjadi lebih sehingga dan bisa dikaji secara akademik. Oke, baik. Tapi saya penasaran, saya ada satu pertanyaan nih, jiwa wartawan tidak bisa terbantahkan. Mau konfirmasi, tanggal 21 Maret apakah betul kalau beli biosolar atau BBM bersubsidi hanya dilayani melalui QR Code? Bahkan per sudah 21 Maret dimulai jauh sebelum itu ya. Oke. Jatim mulai tanggal berapa masuk ke kemarin? 26 Februari bahkan sudah kita mulai untuk pemberian solar subsidi itu hanya dilayani yang menggunakan QR Code, tetapi pada periode transisi yang tidak menggunakan, yang belum memiliki QR Code itu hanya dilayani sebesar 20 liter per hari. Tapi nanti kedepannya akan dinolkan untuk yang tidak memiliki QR Code. Jadi ini juga berkaca dari kesuksesan di solar, konsumsinya bisa ditekan sedemikian rupa sehingga sebenarnya menjadi pertanyaan nih, sebenarnya selama ini ya konsumsi solar itu yang mengkonsumsi siapa saja, kok setelah ada program subsidi tepat melalui QR Code ternyata konsumsinya hanya sekian. Nah, berkaca dari kesuksesan ini mungkin nanti akan bergerak juga ke pertalite. Jadi yang memiliki kendaraan roda 4 ya, terutama kalau roda 2 sih masih tergolong yang berhak menerima subsidi lah pasti. Itu bisa mendaftarkan kendaraannya mulai dari sekarang agar tidak kaget nanti pada saat penerapan. Roda 2-nya kalau Harley gimana? Udah mulai tipis-tipis. Langsung netizen direkam ya. Oke. Saya ke Pak Imran sekarang. Pak Imran, saya kembali ke judul nih sekarang. Siapa yang untung, siapa yang rugi kalau BBM disubsidi? Oh, Bapak mau Pak Ahmad, terima kasih Pak. Sehat-sehat ya. Tepuk tangan dong, kasih lagu dong. Terima kasih Pak. Baik, silakan Pak Imran. Ya, jadi memang subsidi ini sebenarnya semua negara di dunia ini pasti memberikan subsidi sebenarnya. Apalagi kalau kita lihat misalnya ya welfare state itu luar biasa subsidinya. Tapi mereka juga biasanya juga mengutip pajak itu yang luar biasa besar gitu. Nah, karena itu sebenarnya subsidi ini suatu yang umum gitu. Nah, siapa yang diuntungkan gitu ya dengan subsidi atau apa sih rugi dan untungnya subsidi? Kita lihat misalnya begini ya, postur APBN kita. Kalau kita mengaca tahun 2022 ya, jadi
subsidi kita BBM itu sudah mencapai 502 triliun. Itu saya kira angka yang luar biasa besar ya, karena itu berarti sekitar 20% sendiri dari APBN kita kan gitu. Nah, artinya apa? Artinya ketika subsidi yang sebegitu besar kemudian dikurangi ya dengan itu anggaplah 20% ya. Kemudian kapasitas APBN kita untuk pembangunan akhirnya kan kecil. Gitu. Artinya dengan subsidi dikurangi dan menurut saya yang lebih tepat itu adalah bukan istilahnya dikurangi ya, tetapi subsidi yang lebih tepat ya kepada orang yang memang seharusnya mendapatkan subsidi. Ya, maka tentunya apa yang awalnya tadi subsidi tidak tepat bisa digunakan, ini trade off-nya itu bisa digunakan untuk hal-hal yang jauh lebih penting sebenarnya. Satu contoh ya, kita misalnya kenapa di satu sisi kita memberikan subsidi yang besar ya di misalnya BBM, tetapi subsidi pupuk ditarik ya, dihilangkan ya, lalu petani kita ya sekarang nilai tukar petani kita tambah turun ya, kemudian pertanian jadi tidak menarik, kita impor juga sangat besar. Nah, ini akan sangat mengancam bagi kita di masa depan. Kemudian juga yang lain ya, coba kita hitung ya, penduduk miskin kita itu kan sekitar 26 juta ya, saat ini 26 juta. Itu sebenarnya siapa yang dimaksud dengan penduduk miskin? Kalau kita melihat di BPS itu kan kalau secara rata-rata penduduk miskin itu mereka yang pengeluarannya itu kurang dari 452.000. Nah, artinya itu kalau saya hitung, diasumsikan 26 juta masyarakat tadi itu hanya berpendapatan separuh dari 450.000 tadi. Itu totalnya supaya penduduk miskin nggak ada, itu hanya butuh 88 triliun. Nah, artinya kalau 502 triliun itu bisa disisihkan, kemudian untuk mensubsidi atau memberikan bentuknya dalam bentuk apa, maka penduduk miskin kita sebenarnya sudah berkurang luar biasa besar. Itu contoh. Belum misalnya rumah sakit. Saat ini satu contoh ya, di Indonesia itu ada kira-kira rumah sakit pemerintah ya, rumah sakit kelas A dan B yang bisa melayani misalnya yang dari 400 rumah sakit itu yang bisa melayani misalnya jantung itu hanya 40 ya. Nah, untuk membangun rumah sakit, jadi kalau ibaratnya begini, orang kalau sakit di Lumajang kena serangan jantung itu ya tinggal doa saja, karena yang paling dekat itu ke Surabaya, itu waktu 4 jam ya, kira-kira selamat atau tidak kan begitu. Nah, seharusnya uang 502 triliun itu kalau disetarakan dengan rumah sakit kelas menengah ya, kelas B, itu mungkin sudah bisa membangun 3.000-an rumah sakit misalnya. Jadi ini satu menurut saya ya, siapa yang untung dan siapa yang rugi atau apa sih untung ruginya? Kita karena sudah terbiasa disubsidi pertama. Ya, karena sudah terbiasa subsidi, ketika subsidi itu ditarik itu pasti ramai. Kita lihat aja subsidi haji ya. Pasti ramai. Haji itu kan disubsidi oleh pendapatan investasi dari uangnya calon jemaah haji yang mungkin masih berangkat sekian puluh tahun kemudian. Karena real biaya haji BP itu kan sekitar 90 juta. Orang hanya bayar 40 juta, yang 50-an juta ditanggung subsidi. Begitu mau ditarik, ini rame. Padahal kalau tidak ditarik ini seperti money game ya. Nanti ini di kemudian hari akan jadi merah. Begitu juga negara. Ya, jadi kalau subsidi juga ini dengan BBM ya. Betul ya, kalau ya subsidi yang sangat besar ini kemudian kita biarkan. Sementara kalau kita lihat dari tren ya, kita lihat misalnya penggunaan konsumsi BBM kita ya di tahun-tahun 70-an itu kan sekitar hanya 200.000 barrel, 147.000 barrel. Saat ini sudah 1,47 barrel per hari. Sementara produksi kita saat ini tinggal 680.000 barrel per hari. Artinya kita impor kita ya itu sudah sekitar 700.000 lebih. Ya, sudah 700.000 lebih impor kita, yang ini artinya sebenarnya memang sangat rentan kenaikan harga Brent ya, minyak mentah dunia. Itu dampaknya akan sangat besar terhadap postur APBN kita ketika subsidi itu di floating gitu ya. Nah, ini jadi masyarakat memang harus dibiasakan, saya kira langkah mengurangi subsidi atau mengalihkan subsidi itu secara bertahap ini langkah yang sangat bagus ya, karena supaya tidak terjadi shock ya. Karena begini ya, BBM ini kan multiplier efeknya tuh panjang. Kalau tadi dicontohkan misalnya kalau di industri ya,
mungkin memang BBM industri kan tidak disubsidi, ya sudah sudah harga keekonomian. Tapi coba kita lihat multiplier efeknya begitu panjang, karena kalau dalam banyak penelitian ya, itu banyak industri itu istilahnya itu backward sama forward linkage-nya itu besar. Misalnya gini, industri baja itu forward linkage-nya, jadi ada kira-kira 70 industri yang memanfaatkan hasil industri baja dan ada 66 industri, berarti begitu bahan baku yang terdampak besar sekali. Biaya transportasi bahan baku, kemudian industri penyuplai dari industri ini juga akan mengalami kenaikan biaya. Nah, itulah yang kemudian kita sebut sebagai cost push inflation. Jadi inflasi yang disebabkan karena kenaikan biaya, bukan karena kenaikan demand. Prof Nanda, kalau dari sisi Prof Nanda, kalau misalnya melihat untung rugi BBM disubsidi, apa Prof? Ya, kita lihat sendiri sebenarnya tujuan dari subsidi sendiri. Tujuan subsidi pada umumnya satu berkaitan dengan aksesibilitas terhadap energinya. Bagaimana supaya masyarakat secara umum mudah mendapatkan BBM gitu ya. Yang kedua tadi sudah disampaikan itu berkaitan dengan ekonomi. Artinya bagaimana menggerakkan supaya karena efek dari BBM itu sangat luar biasa, sehingga kalau biasanya BBM-nya itu tinggi, otomatis harga itu naik dan umumnya nanti masyarakat miskin akan meningkat. Karena akses terhadap pembelian kebutuhan sebenarnya tidak berkaitan dengan BBM, tapi biasanya berkaitan dengan kebutuhan terhadap misalnya bahan pokok. Daya beli masyarakat. Dan yang ketiga, aspek yang tidak kalah penting adalah aspek politik. Biasanya salah satu kenaikan BBM itu adalah akan berkaitan dengan stabilitas politik, ya, karena biasanya tadi demonstrasi di mahasiswa, buruh dan sebagainya. Jadi tadi disampaikan siapa yang untung. Sebenarnya kalau dari segi pemerintah nggak ada yang nggak untung kalau kita melakukan subsidi, apalagi kalau kita lihat pernyataan Sri Mulyani tahun Kemenke ya tahun 2022 mengatakan subsidi BBM kita itu sudah kisaran 698 miliar, berarti kan sudah hampir 1 triliun ya. Nanti itu kan berarti sesuatu yang sangat besar ya. Jadi dan kalau itu digunakan tadi untuk dialihkan kepada yang lain, itu akan dampaknya ya sangat luar biasa. Jadi itu dampaknya luar biasa, bukan miliar triliun gitu. Dan itu otomatis kan akan jebol ya. Jadi kalau semakin lama dan kalau dibiarkan, ya kita tahu sendiri namanya pengendara itu dari tahun ke tahun nambah, bukan berkurang. Salesnya itu juga ditarget. Ya mobil itu ya harus setiap tahun nambah sekian, otomatis bertambah juga. Sehingga dari segi kenegaraan, pertama karena juga kota kita meningkat, otomatis daya kita juga akan melemah gitu ya, karena harus pembayaran dari biaya utang bunga dan sebagainya. Kemudian ditambah lagi subsidi, sehingga otomatis apa yang berkurang, yang rugi ya masyarakat. Kenapa? Karena beberapa aspek seperti kesehatan, pendidikan yang tadinya bisa diakses lebih banyak itu menjadi berkurang. Itu secara umum. Jadi dan kalau kita lihat pernyataan Pak Jokowi mengatakan bahwa subsidi 70% itu dinikmati oleh pengendara pribadi. Nah, dan mungkin kalau kita lebih spesifik lagi, pengendara kendaraan yang paling banyak misalkan contohnya Jakarta. Ya gitu kan, otomatis ya secara umum ya subsidi paling banyak kalau diantar compare dengan daerah yang paling banyak dinikmati oleh orang Jakarta. Iya, pas banget nih Prof Nanda menuju Jakarta ke saya ya. Makasih loh Prof. Iya. Tapi memang benar kalau misalnya dilihat memang jadi sepertinya ada disparitas, kemudian ada mungkin pemerintah sekarang sedang berupaya sebenarnya kalau saya lihat ya untuk bagaimana caranya untuk mengambil kebijakan yang paling adil di tengah ketidakadilan yang terjadi. Mungkin jatuhnya ke sana ya Prof Nanda ya. Kalau menurut Anda begitu juga? Betul. Jadi yang pertama itu kan dalam aspek subsidi itu ada satu proses keadilan, yang kedua efektivitas,
yang ketiga adalah transparansi. Ya. Jadi tiga aspek itu yang harus dilihat bahwa memang subsidi ini harus untuk siapa, harus transparan dan berkeadilan. Jangan sampai yang sudah punya, memang dia mampu beli mobil mewah atau misal Fortuner, Harley apa lagi Rubicon misalkan, ya nggak perlu lah disubsidi. Muncul lagi Rubicon, ya Rubicon atau Harley itu yang lagi populer. Jadi maksudnya tidak perlu mendapatkan subsidi karena mereka sendiri sudah berkecukupan dan ini. Yang kedua, untuk daerah-daerah macet seperti Jakarta menurut saya gitu ya. Jadi Jakarta kan kalau menurut Pak Jokowi kerugiannya hampir 100 triliun per tahun karena faktor kemacetan. Dan otomatis karena kemacetan itu sendiri, subsidi yang diberikan terhadap kendaraan karena faktor kemacetan itu juga akan terbuang percuma. Karena sebagian besar subsidi itu hanya habis di jalan. Iya. Dan itu juga tidak mendorong orang untuk beralih kepada transportasi massal. Betul, baik. Pindah kita ke Malang ya, oke. Baik. Saya buka sesi tanya jawab dulu sekarang. Silakan, dari sini ada yang mau bertanya? Silakan, Mas. Oh, mau pamit? Oke, baik. Terima kasih, Mas Taufik. Kita berikan tepuk tangan dulu. Mas Taufik, terima kasih. Oke, baik. Silakan. Tadi siapa yang mau bertanya? Boleh. Silakan. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Julihan dari jurusan Fisika. Oke. Sebenarnya pertanyaan saya tujukan ke Pak Kurniawan sebelum tadi. Mas Taufik lagi, oke. Nanti karena masih ada di sini nanti jawab sedikit ya. Oke, silakan. Terima kasih. Kita todong, ya. Sebelumnya mohon maaf dari beberapa pertanyaan tadi yang sudah disampaikan oleh teman-teman mahasiswa. Dari pertanyaannya saya dapat menyimpulkan bahwa ini menurut kesimpulan saya sendiri, dari kesimpulan saya dapat saya simpulkan bahwa untuk kedepannya apakah Pertalite itu bakalan digeser dengan Pertamax, karena dari kebanyakan di pelosok-pelosok itu terdapatnya itu Pertasop yang banyak, sedangkan di SPBU itu yang paling banyak antriannya itu Pertalite. Dan menurut saya tujuan dari Pertasop itu bukan untuk menyelesaikan antrian dari SPBU yang panjang tersebut, melainkan untuk menggantikan Pertalite menggunakan Pertamina, Pertamax. Ya. Terus apakah apabila nanti Pertalite telah digeser dengan Pertamax, kemungkinan besar apakah ini kan kedepannya mau energi terbarukan. Ya, jadi apakah nanti kedepannya nanti juga Pertasop bakalan diganti dengan listrik, mobil-mobil listrik? Nah, apabila telah diganti dengan mobil listrik, apakah ada upaya? Jadi charging station gitu ya, oke. Apakah ada upaya dari Pertamina sendiri untuk mengatasi masalah ini dari masyarakat, misal ada demo-demo atau sebagainya itu? Terima kasih. Energy shifting itu, tapi sedikit gambaran adik-adik ya, energy shifting itu tidak akan terjadi secara full dalam 10-15 tahun lagi tuh masih jauh dari situ ya Prof Nandang ya, dan Pak Imron ya masih jauh. Bahkan target pemerintah aja baru 2050 kalau tidak salah ya. Oke, Mas Taufik silakan sedikit saja, silakan. Ya, makasih teman-teman. Jadi Pertasop ini kan memang untuk tadi ya yang saya sampaikan ke menjawab pertanyaan yang di sana adalah untuk membantu menekan harga barang jasa di daerah, walaupun secara regulasi memang batas saat ini hanya Pertamax saja yang disalurkan. Yang mengenai kapan itu energy shifting itu terjadi mungkin ya dalam waktu dekat, tetapi saya sampaikan tadi bahwa transisi itu adalah suatu keniscayaan, termasuk HP kita, termasuk kendaraan kita, dan mungkin mesin juga akan bertransisi ke arah energi yang berkelanjutan lagi. Dan adanya Pertamax itu kalau dari sisi bukan dari ekonomi ya, tapi dari sisi lingkungan, dia juga sudah standar Euro 4 dan ada teknologi EcoSafe-nya, sehingga lebih ramah lingkungan lah dibandingkan dengan produk Pertalite. Nah, harapannya kita mulai dari situ ya, menggerakkan syukur-syukur kalau adik-adik mahasiswa di sini semua sudah pakai Pertamax, mulai menggunakan bahan bakar yang ramah lingkungan ya, jangan hanya memaksakan bahwa ini ramah lingkungan
menyesuaikan dengan kebutuhan demand masyarakat. Mungkin misalnya dia terletak di pegunungan yang masih menggunakan motor, mungkin tahu ya grandong yang bodinya nggak ada, hanya mesin sama. Nah itu ya jangan dipaksakan juga pakai kendaraan listrik. Dia mau ngetas di mana, di pohon kedondong kan nggak bisa. Jadi memang ya energy shifting itu termasuk hal yang keniscayaan akan terjadi, tetapi tidak akan serta-merta terjadi dalam waktu dekat. Dan aspek tadi yang 6A tadi termasuk salah satunya adalah acceptability dan affordability, keterjangkauan dan kemampuan masyarakat untuk bisa menjangkau suatu energi juga kita perhatikan, sehingga tidak serta-merta kita memaksakan di pedesaan untuk berubah ke kendaraan listrik misalnya seperti itu. Tetapi dorongan yang baik mulai dari Pertashop ini kita manfaatkan ketika misal macet di daerah, di perjalanan mau ke Malang Selatan ke pantai, misalnya mau Pertashop, ya kenapa enggak memilih bahan bakar yang memiliki kualitas, terjamin produknya, harganya sama kayak di kota, dibandingkan nanti isi di Pertamina ada resiko yang harus disebutkan di awal. Itu ya, mudah-mudahan bisa menjawab. Terima kasih. Saya rekan-rekan dari mahasiswa Universitas Malang, luar biasa sambutan dan pertanyaannya, mudah-mudahan sukses semua. Dan harapannya nanti kalau ada teman-teman Pertamina bisa dicoba juga ya, supaya bisa memahami energi dari sisi profesional mungkin. Amin. Terima kasih. Oke, baik. Beberapa kali udah nyebut Pertamina, ini saya mau konfirmasi itu nggak ada hubungannya, itu bukan sister company juga gitu kan? Bukan ya, jadi firm ya, Pertamina dan Pertamina tidak ada hubungan apapun. Oke? Bukan adiknya, bukan sepupunya, bukan keponakan. Oke, saya ke Pak Imran sekarang. Pak Imran, kalau misalnya lihat kita sekarang bicara soal subsidi, tadi sedikit sudah disinggung sama Prof. Nanda. Seberapa lama atau seberapa kuat sebenarnya APBN kita untuk terus support subsidi BBM terutama? Ya, kita coba lihat postur APBN kita ya. Jadi memang kita ini punya, sebenarnya dalam tanda kutip kita ini punya masalah sebenarnya dalam postur APBN kita ya. Saat ini saja misalnya dari sekitar 2.650 ya, triliun ya, itu sekitar 540 triliun itu untuk bayar utang dan cicilan. Dan kita tahu saat ini utang kita itu 7.000 triliun. Dan memang kalau kita lihat istilahnya itu utang dibanding dengan PDB kita itu termasuk agak rendah. Tapi jangan lupa tax ratio kita itu hanya 10,2%. Artinya dari 1.000 triliun PDB itu hanya menghasilkan dari 10.000 hanya menghasilkan kira-kira hanya 1.200 triliun kan gitu. Padahal kalau kita lihat Eropa kan sangat tinggi ya, mungkin bisa 35%, 36%. Nah, jadi sudah sekitar 540 triliun sudah untuk bayar utang, sudah kurang lebih sekitar 22%. Nah, jadi kalau kita lihat kapasitas APBN kita, maka memang sudah cukup berat. Ditambah banyak utang kita itu yang jangkanya pendek. Kita tahu mereka banyak mengeluarkan surat utang negara, ya, yang itu hanya 5 tahun, ya, hanya 3 tahun, 5 tahun. Yang nanti kira-kira tahun 2026 itu akan mencapai puncaknya ya untuk pembayaran pokok utangnya. Nah, ini jadi APBN itu sudah berat. Nah, karena itu kalau kita ditanya kira-kira sampai kapan kemampuan pemerintah itu untuk menanggung subsidi BBM, menurut saya ya, yang bisa dilakukan itu adalah ya memang terus menurunkan, ya, terus menurunkan. Kalau kemarin bahasa itu menurunkan ya, tuh agak nggak enak, kita agak alergi. Menyesuaikan. Karena menyesuaikan ya, karena menyesuaikan tadi kemampuan kapasitas APBN kita gitu ya. Ini mau tidak mau kita nggak bisa. Ini sudah zaman transparan. Saya kira Pertamina pemerintah harus sangat transparan. Kita lihat, mungkin teman-teman adik-adik juga pasti bisa browsing. Di Malaysia berapa sih harga? Di Malaysia itu RON 95 itu harganya cuma 2,05 ringgit. Itu hanya setara dengan 7.000. Di kita RON 95 harganya sudah 16.000. Jadi di Malaysia memang sangat murah. Nah, kenapa? Karena memang kebijakan politiknya di Malaysia itu memang fully subsidi untuk yang BBM. Jadi memang mereka kan punya jumlah kendaraan sekitar 33 juta, kita 145 juta. Jadi memang
kalau kita menanggung subsidi ini memang berat karena jumlah kendaraan kita itu 4 kali lipat dari Malaysia. Nah, jadi memang sangat berat. Jadi yang bisa dilakukan adalah ya apa tadi istilahnya menyesuaikan dengan kapasitas APBN kita. Gitu. Karena kalau tidak itu akan jadi masalah di belakang hari. Ya, karena kenapa? Sebenarnya ya ini kita ini sesama ilmuwan ya. Jadi konsepnya Bu Sri Mulyani itu dengan konsepnya itu kan ibaratnya begini. APBN itu kan konsepnya itu kan defisit anggaran. Ya, tujuannya apa? Jadi anggaran pemerintah itu tinggi meskipun dari utang, ya untuk apa? Untuk merangsang pertumbuhan ekonomi. Karena kan kalau yang bisa dilakukan pemerintah itu kan ya government expenditure-nya yang dinaikkan. Harapannya nanti ini akan mengerek investasi, ya, dan berikutnya adalah konsumsi kan begitu. Sehingga kemudian ekonomi kita tumbuh. Nah, tapi konsekuensinya emang tinggi, apalagi di satu sisi ya pemerataan konsep seperti misalnya satu harga Pak Jokowi itu kan bagus. Tapi kita tahu, semua ekonom tahu ya bahwa trade off daripada pemerataan itu apa? Ya, trade off pemerataan itu apa? Ya, kita sudah tahu ya bahwa ini konsekuensinya juga berat. Nah, karena itu ya memang tidak bisa tidak subsidi itu memang harus terus disesuaikan dengan kapasitas APBN kita. Oke, baik. Jadi kalau misalnya ini yang di sini warga TikTok, jangan-jangan kemarin pasti ada konten berkaitan dengan harga BBM di tempat-tempat lain ya kan? Lihat nggak yang kayak gitu? Terus tiba-tiba membandingkan. Jadi kita nggak boleh kayak gitu ya, Pak Imron. Maksudnya kita bandingin ya, kita tidak bisa itu nggak bisa kita tutupi karena itu menurut saya yang penting pemerintah itu transparan. Termasuk contoh ya. Ini kita ini kan semua kalau kita ditanya itu kan tidak kurang jelas. Ini teman-teman misalnya pemerintah misalnya sebenarnya yang namanya subsidi itu semua kalau ekonom menolak kalau dikatakan yang dimaksud subsidi adalah selisih antara harga jual dan harga pasar. Yang namanya subsidi itu adalah selisih antara harga jual dan harga produksi harusnya. Jadi perlu transparansi harga produksi itu. Nah ini kalau semua itu transparan, saya yakin semua itu akan menerima dengan baik. Kenapa? Karena kita tahu ya sumber bahan BBM itu kan setidaknya kan 3. Satu adalah diimpor. Ya, yang ini oke lah benchmarknya adalah harga pasar. Yang kedua adalah penerimaan gratis pemerintah dari kontrak production sharing, ya dari KPS itu. Kemudian yang ketiga adalah yang dieksplorasi sendiri, kan gitu. Nah artinya bahwa namanya biaya produksi ya harus setransparan sebenarnya. Berapa sih real biaya produksinya? Supaya apa? Supaya namanya rakyat kalau tahu, oh memang biaya produksinya sekian, harganya sekian. Nah selama ini menjadi simpang siur adalah karena kurang jelasnya atau kurang transparansinya dalam biaya produksi. Gitu. Oke, itu yang membuat kemudian netizen kemudian membandingkan membandingkan dengan langsung dan membandingkan mentah-mentah apa yang ada di yang informasi yang diterima gitu. Kalau kita lihat misalnya gini ya, Putri ya, misalnya contoh ya, Indonesia itu satu-satunya dalam 10 besar negara yang net importer tapi bersubsidi, itu satu-satunya. Kalau Amerika Arab Saudi ya, otomatis dia produksinya 4,5 juta dolar, kebutuhannya cuma berapa? Ya Amerika Serikat dan sebagainya. Kita itu kalau nggak salah negara nomor 6 ya yang subsidinya paling besar di negara ini. Padahal kita itu net importer. Jadi inilah kenapa kemudian itu menjadi sangat berat. Nah itu mungkin Indonesia itu memang unik di situ. Jadi kita itu importer. Jadi ada yang kan saya sudah tahu ya bahwa dulu kita itu anggota OPEC. Iya, betul. Ya. Kenapa? Karena kita dulu tahun-tahun 70-an itu produksi kita itu sudah 700 ribu barrel, kebutuhan kita baru sekitar 200 waktu itu. Ekspor. Bahkan kita pernah mencapai 1,7 juta barrel. Turah-turah ya. Sekarang turun tinggal 700 dan ini turun lagi, ini tinggal 680-an. Ya, ini turun. Nah, sementara konsumsi kita itu trennya terus naik. Saat ini sudah 1,47 juta barrel. Ya, sehingga pada tahun 2008 kita itu mengundurkan diri dari OPEC, ya gitu kan. Sempat masuk lagi ya karena kita ingin tahu lah harga bagaimana. 2016 kita keluar lagi dari OPEC. Kenapa? Kita itu bukan lagi organisasi
tidak cocok masuk organisasi eksportirnya. Iya. Gitu. Oke, baik. Saya ke Prof. Nanang sekarang, Prof. Kalau misalnya kita bicara sekarang, jika memang subsidi ini memang tidak bisa terus-terusan dilakukan, artinya sekarang kita sudah harus bicara soal energy transition ya, sumber-sumber energi yang bisa digunakan untuk support kita sehari-hari ya, Prof. Kalau misalnya menurut Prof. Nanang dari beberapa kebijakan yang sudah diambil pemerintah sekarang, itu apakah kebijakannya sudah tepat dan memang bisa dilakukan sekarang, Prof? Sebenarnya itu tergantung pada kemauan. Jadi kalau kita lihat memang kalau untuk transisi energi sendiri pemerintah sudah mulai mencanangkan misalnya kayak 2030 itu kita kurang lebih 30% ya untuk penggunaan energi terbarukan. Dan kalau kita lihat untuk saat ini kisaran masih 11% gitu ya, 11% sampai 14%. Nah, otomatis itu masih jauh. Padahal untuk konteks energi terbarukan sekarang sudah relatif banyak ya teknologinya, misalkan dari mulai teknologi sel surya, meskipun masalahnya dalam konteks biasanya pemeliharaan dan baterai gitu, secara umum di teknologi surya. Kemudian di teknologi wind juga hanya terbatas biasanya di daerah-daerah yang anginnya besar di atas pegunungan atau di daerah pinggiran pantai. Tapi kita juga mulai bisa menerapkan beberapa teknologi yang lain sekarang, misalkan yang mulai rame kan tentang hidrogen, misalnya penggunaan hidrogen. Selain juga penggunaan biofuel ya tadi, karena biofuel itu recovery dari, artinya tidak harus nambang, kita bisa misalkan yang bisa dari sawit atau dari alga, Nabati. dari nabati, artinya yang kita proses bisa ditanam. Nah, intinya di sini adalah bagaimana pemerintah mengakselerasi energi terbarukan ini supaya kebutuhan energi masyarakat itu tidak bergantung kepada BBM tadi. Nah, caranya salah satunya sekarang sudah tepat, ada subsidi untuk kendaraan listrik misalkan. Nah itu kan, dengan itu harapannya penjualan yang menggunakan kendaraan listrik meningkat gitu ya, yang menggunakan BBM menurun. Otomatis kan kalau yang penggunaan BBM menurun ya subsidinya juga akan turun gitu ya, sehingga yang ditingkatkan adalah berbasis kepada energi listrik ya, sebenarnya. Itu yang memang harus diupayakan, terus didorong ke arah seperti itu. Oke, baik. Saya akan berikan kesempatan bertanya lagi. Silakan. Ayo, yang nanya dapat nilai ekstra dari Prof. Nanang. Iya nggak sih, Prof? Iya. Oke, iya. Oke, silakan yang belakang. Oh, dua pertanyaan. Baik, silakan yang belakang, Mas. Boleh, silakan berdiri. Satu dan satu lagi yang di sebelah sini ya. Mas, itu kamu tadi yang garuk-garuk jadi nanya? Oke, siap. Habis begini terus gini. Silakan Mas, perkenalkan namanya, nomor mahasiswanya, jadi langsung dicatat. Oke, baik. Terima kasih untuk kesempatannya. Nama saya Ahmad Baby Kurniawan. Untuk email sendiri 2205 dari Prodi S1 Teknik Mesin. Oke, baik Pak. Yang pertama, saya agak mengganjal dari pernyataan Pak Imron tadi. Mengapa kok harus BBM subsidi? Yang harus dikeluarkan APBN yang terlalu banyak, begitu ya Pak? Kenapa nggak di bidang kesehatan atau pendidikan? Nah, menurut saya pemerintah sendiri itu ada urgensi Pak. Setelah urgensinya di pendidikan kesehatan, kan kita tahu kan di tahun 2015, 19, dan 20 itu pemerintah mengeluarkan ayo kuliah, ayo belajar, ayo berpendidikan tinggi. Nah, ini sudah tergelarkan dengan namanya KIP kuliah, begitu Pak. Nah, sekarang urgensinya adalah kepada BBM yang dimana waktu itu ada perang Rusia dan Ukraina. Nah, di situ mungkin urgensi pemerintah adalah menurunkan atau menyesuaikan dengan harga BBM yang ada di pasaran. Dan yang kedua, maka menurut para ahli ekonomi, selisih harga jual dan harga produksi itu adalah subsidi ya Pak. Lalu menurut dari pemerintah sendiri juga subsidi adalah selisih harga jual dan harga di pasaran. Namun menurut saya di pemerintah sudah benar Pak. Karena kan
yang menjalankan BBM dan menjalankan bisnis untuk bahan bakar mobil itu adalah BUMN. Dan BUMN sendiri itu harus juga memiliki sebuah keuntungan Pak, supaya tetap jalan usahanya. Lalu menurut pertanyaan saya, mengapa menurut Bapak harus dikeluarkan di sektor pendidikan dan kesehatan Pak? Sedangkan untuk sekarang urgensinya adalah di bidang bahan bakar mobil. Lalu untuk Prof. Anda sendiri, solusi anda tadi kan untuk mengurangi BBM adalah menggunakan energi listrik ya Pak, sebuah kendaraan energi listrik. Kalau menurut saya sendiri, mengapa masyarakat tidak dicoba untuk menaikkan di kayak menggunakan angkutan umum gitu Pak? Kan masalahnya adalah macet karena menggunakan mobil pribadi, begitu ya Pak. Lalu pemerintah juga sudah memberikan aksi untuk menarik masyarakat sekitar supaya menggunakan angkutan umum, seperti di Jakarta menggunakan MRT, begitu Pak. Nah, kesimpulannya ke pertanyaan Anda adalah mengapa Anda memberikan solusi menggunakan energi listrik? Mengapa enggak menggunakan angkutan umum aja Pak? Karena kan untuk biaya produksi juga lebih kecil, begitu. Terima kasih. Terima kasih. Satu lagi terakhir Mas, silakan. Di Malang transportasi umumnya sudah jalan, angkot ya, terintegrasi, jadi sudah muter, sudah ketahuan jalurnya gitu, angkot nomor sekian, nyambung ke berapa gitu ya. Ada yang di sini pakai transportasi umum angkot? Iya, sering terjadi memang. Transportasi umum tapi gak ada yang pakai. Oke, silakan. Oke, sebelumnya perkenalkan izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Fajar Adi Pratama dari Studi S1 Teknik Mesin. Baik, silakan. Nah, satu aja ya pertanyaannya ya, boleh. Nah, sebelumnya tadi Bapak bilang kan, kalau Indonesia. Bapak yang mana? Yang mana yo? Yang batik coklat atau coklat? Yang mana? Ayo. Yang Bapak yang tengah. Oke, silakan. Oke, menurut informasi yang saya baca dari laporan BPS, Indonesia itu mengimpor minyak dari Singapura sebesar 10,3 juta ton. Bahkan negara tetangga kita, Malaysia, yang diklaim kilang minyaknya itu lebih sedikit dari Indonesia, bahkan mengimpor minyaknya untuk negara kita. Nah, yang jadi pertimbangan saya adalah kenapa tidak ada pergerakan dari pemerintah untuk membuat sebuah inovasi terkait penyulingan minyak. Jadi minyak tersebut tidak dijual secara mentah tapi langsung diproduksi dalam negeri. Nah, dengan hal tersebut bisa mengurangi yang namanya biaya produksi. Akhirnya untuk biaya yang lainnya untuk dipakai untuk membeli minyak dan lain-lain itu bisa lebih ditekankan lagi. Nah, benefitnya yang lain adalah ketika kita mampu memproduksi minyak dengan kemampuan kita sendiri, kita kan bisa menjualnya untuk negara-negara lain yang sekiranya lebih membutuhkan. Dan itu pun uang yang kita pakai untuk menjual minyak yang sudah jadi itu bisa digunakan untuk menutupi hutang-hutang kita. Nah, kalaupun terbatas soal SDM, kita bisa lihat sekarang bahwa di tahun 2023 ini SDM terutama mahasiswa itu sudah sangat berprestasi. Contohnya bisa kita lihat di sini adalah mahasiswa S1 Teknik Mesin. Jadi pertanyaan dari saya, kenapa tidak ada langkah dari pemerintah untuk merangkul mahasiswa terutama teknik mesin untuk membuat sebuah inovasi atau prototipe ataupun alat-alat untuk membuat bahan bakar tersebut langsung jadi. Kenapa hanya berupa bahan mentah? Terima kasih. Baik, terima kasih. Mas siapa namanya? Fajar. Mas Fajar, pertanyaan bagus sekali. Tapi ilmu pertama yang tadi Mas Fajar lewat adalah harus kenal dulu siapa yang bicara, ya. Gitu ya. Hati-hati ya teman-teman, gitu ya. Oke, basic courtesy itu harus betul-betul dipegang oleh teman-teman. Oke, saya persilakan Pak Imron, silakan untuk menjawab beberapa pertanyaan, mungkin bisa langsung digabung. Kenapa kemudian harus subsidi dan subsidinya itu kemudian dialihkan, jika bisa kemudian dialihkan ke sektor kesehatan gitu, urgensinya bagaimana gitu ya, dan kemudian langsung bisa disambung dengan pertanyaan Fajar tadi.
kenapa tidak ada inovasi? Apakah sudah ada inovasi berkaitan dengan produksi minyak Indonesia gitu ya? Mungkin bisa dikaitkan dengan betapa mahalnya biaya untuk menemukan sumber-sumber baru dan apakah betul kita masih bisa memproduksi minyak itu? Silakan, Pak Imron. Terima kasih Mbak Putri ya. Ya jadi memang ya kalau kita lihat itu bahwa apa sih yang dimaksud dengan subsidi ini memang menjadi satu bahasan yang tidak selesai-selesai ya. Saya ibaratkan begini, kalau saya itu punya warung kopi gitu ya, warung kopi kecil-kecilan. Saya jual kopi biasanya satu cangkir itu satu gelas tuh Rp3.000 ya. Kemudian misalnya ya Pak Nandang ini datanglah ke saya karena saya ini kenal. Pak Nandang nggak usah bayar 3.000, Pak Nandang bayar 1.500 saja. Nah, pertanyaannya saya itu menyubsidi Pak Nandang apa tidak? Nah, kalau benchmarknya adalah harga pasar, saya menyubsidi Pak Nandang 1.500. Kenapa? Harga pasar 3.000, Pak Nandang cukup bayar 1.500. Padahal kopi saset saya itu harganya cuma Rp1.000. Artinya apa? Kalau saya jual 1.500, saya sebenarnya tidak menyubsidi Pak Nandang. Kenapa? Karena saya masih untung Rp500. Nah, makanya kalau dalam pendapat saya subsidi tidak bisa dihitung antara harga jual dan harga pasar dengan harga jual. Ini sudah kebetulan saya ini redaktur ekonomi di Jawa Pos, sudah lama sekali kita bahas sejak dari dulu sampai sekarang itu masih selalu perbedaan pendapat berkaitan dengan apa yang dimaksud dengan subsidi. Nah, kenapa ke kesehatan? Ke kesehatan tadi hanya sebenarnya contoh saja, itu trade off saja. Tapi saya ingin menyatakan bahwa kita ini sebenarnya punya persoalan serius juga di bidang kesehatan. Ya. Satu contoh ya misalnya, penyakit jantung ya, itu sudah biaya untuk pengobatan jantung di Indonesia itu bisa mencapai 80 triliun kata Menteri Kesehatan. Ya, karena itu adalah biaya paling besar. Jadi di Indonesia ini potensi kematian paling besar itu ternyata adalah penyakit jantung. Dan ternyata rumah sakit yang bisa melakukan tindakan jantung se-Indonesia itu hanya 40. Nah, artinya apa? Artinya bahwa kalau kita ingin memperbaiki kualitas hidup masyarakat, kemudian juga menurunkan biaya BPJS karena biaya BPJS menjadi besar karena risiko kematiannya itu sangat tinggi sehingga kemudian harus dikutip ke masyarakat juga tinggi kan begitu. Ya. Maka ini juga harus menjadi satu perhatian. Itu hanya salah satu contoh ya Pak contoh ya. Trade off saja. Dijaga jantung masing-masing ya guys. Jadi trade off begitu. Ya. Yang lainnya banyak ya seperti tadi bisa untuk bagaimana subsidi pupuk ya. Bagaimana untuk memberikan misalnya adalah ya bantuan langsung tunai saja kepada masyarakat yang dia itu ekstrim, miskin ekstrim ya, dan usianya sudah di atas misalnya usia produktif misalnya, dan banyak lagi saya kira. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan inovasi, impor, upaya produksi, mengurangi impor. Ini adik-adik ini coba saya ingin tahu ini. Kalau sekarang harga minyak itu kan misalnya begini ya, sekarang harga Brent $73 per barrel, 1 liter berapa harganya? Kira-kira ada yang tahu nggak ya? Jadi kalau konverter itu. Jadi ini mahasiswa harus tahu ya, karena apa? Satuan harga internasional harus tahu. Contohnya kalau minyak itu selalu barrel. Kalau emas itu misalnya troy ounce. Ada yang tahu nggak? Kalau harga emas sekarang 1.800 per troy ounce, 1 gramnya berapa? Saya yakin banyak mahasiswa itu tidak tahu. Karena saya di kelas juga begitu, banyak yang tahu, padahal harus tahu ya. 1 barrel itu 159 liter. 1 troy ounce itu adalah 31,1 gram. Itu satuan internasional. Tadi katanya impor adalah 10,3 juta ton. Ya, jadi begini. Kita itu memang standar. Jadi kalau di Indonesia itu harga yang dijadikan acuan itu adalah harga MOPS. Itu adalah harga di Singapura. Ya, karena biasanya kan harga ada Brent atau WTI itu biasanya di Amerika ya. Tapi yang jadi acuan kita itu adalah harga di MOPS di Singapura. Ya, jadi berapa itulah yang akan dijadikan standar harga termasuk di dalam menghitung bahan baku dan berapa subsidi. Nah, Indonesia kita memang juga produsen minyak. Ya.
saat ini kita masih memproduksi sekitar 680.000 barrel per hari. Nah, tapi ya kebutuhan kita adalah 1,47 juta barrel per hari, sehingga ya kita pasti akan mengimpor minyak itu. Itu yang sudah satu konsekuensi karena kebutuhan kita yang sangat besar. Nah, kita itu mengimpor itu minyak mentah atau sudah jadi. Nah, ini sebenarnya domainnya Pertamina yang menjawab ya. Domainnya Pertamina, tapi memang kita itu juga memproduksi minyak mentah, tapi kita juga eksporkan minyak mentah. Jadi kita ekspor gitu. Nah, kemudian kita juga di satu sisi kita memproduksi minyak jadi, kita juga mengimpor minyak jadi sebagian. Nah, ini kenapa bisa begitu? Ya, ini ada hitung-hitungannya. Ini pihak Pertamina yang punya hitung-hitungan kenapa kita harus impor dari sini, kenapa kita harus impor dari sini dan sebagainya. Tapi yang jelas bahwa apakah kita tidak punya kemampuan untuk memproduksi? Ya, kita punya. Cuma memang kenapa kemudian Indonesia itu harus bekerja sama dengan KPS? Kalau kita lihat KPS kita kan banyak dengan misalnya British Petroleum, dengan Kalteng dan macam-macam, adalah karena biaya eksplorasi kita itu sangat tinggi. Apalagi misalnya kalau eksplorasi yang misalnya onshore, ya itu sangat tinggi sekali. Sementara pemerintah itu dalam sistem kita itu akan mengganti biaya eksplorasi kalau eksplorasi itu menemukan gitu. Jadi kalau misalnya itu tidak menemukan sumber minyaknya, berarti uang untuk investasi eksplorasi itu hangus hilang. Nah, inilah yang pendapatan KPS pemerintah sebagian besar untuk membayar kewajiban pemerintah untuk mengganti biaya eksplorasi ini. Nah, ini kenapa kemudian kok tidak semuanya kok nggak Pertamina saja, atau kenapa kok tidak misalnya adalah BUMN dalam negeri yang memproduksi minyak, adalah karena mahal dan juga tingginya teknologi yang digunakan di dalam eksplorasi minyak. Oke, baik, terima kasih Pak Imron. Berikutnya Prof. Nandang, silakan Prof. Itu ada pertanyaan soal tadi, kenapa harus mendukung kendaraan listrik atau kendaraan pribadi listrik? Bukankah lebih baik ada alternatif yaitu kendaraan umum gitu, Prof? Ini yang ngasih pertanyaan, karena ngasih pertanyaan ke Prof. Nandang nggak usah dikasih nilai. Yang pertama adalah yang bertanya juga belum tentu naik angkot gitu. Nah lo, ayo. Yang pertama begini, jadi tadi sudah saya di awal juga sudah dikatakan bahwa salah satu untuk mengurangi subsidi yaitu adalah memperbaiki transportasi publik. Jadi itu transportasi publik itu sangat didukung sehingga masyarakat harus aware dan nyaman dengan bertransportasi publik. Kalau saya kebetulan dulu lama ya 7 tahun di Eropa, jadi ya, hampir ya semua studi jarang ada yang student bawa motor, itu hampir nggak ada. Kalaupun ada naik sepeda. Saya PhD 4 tahun itu ya cuma naik sepeda. Itu berarti irit energinya tanpa BBM ya. Tapi kemudian juga kalau kemana-mana naik transportasi publik kan apa? Karena satu nyaman, tepat waktu, dan juga terjangkau. Ya. Nah, itu juga yang harus dilakukan pemerintah. Misalkan salah satu yang dilakukan oleh DKI Jakarta menurut saya sudah bagus. Artinya ada transportasi publik yang terintegrasi, sehingga masyarakat yang dulunya misalkan kalau kita naik angkot di Malang mungkin jaraknya 10 kilo waktunya bisa 2 jam, karena yang 1,5 jam itu nunggu penumpangnya dan jalannya itu lama. Nah, itu kan yang membuat akhirnya beberapa masyarakat itu tidak mau, tidak mau menggunakan transportasi publik. Maka salah satu yang bisa dilakukan adalah satu, mungkin juga meregenerasi angkutan umumnya supaya lebih nyaman. Yang kedua, diberi insentif, artinya seperti yang dilakukan Jakarta, bahwa yang driver angkutan umumnya itu ya digaji oleh Pemda, sehingga dia tidak khawatir lagi tentang dia harus nyari penumpang setoran. Jadi berapapun dia jalan dan terus continue, sehingga masyarakat pasti akan merasa nyaman, dan yang saya yakin dengan perubahan seperti itu akan merubah kultur yang biasanya dari awalnya terbiasa dengan kendaraan pribadi akan
juga akan naik ke kendaraan umum. Dan yang ketiga harus menjamin bahwa penggunaan transportasi umum itu lebih murah dan lebih nyaman dibandingkan dengan kendaraan pribadi. Sehingga itu salah satunya. Jadi tentu saja tadi kita sangat support bahwa penggunaan penggunaan transportasi umum itu harus digalakkan. Artinya itu dan itu akan mengurangi BBM yang cukup banyak. Yang kedua berkaitan dengan pertanyaan tadi, kok Indonesia nggak bisa produksi? Teknologi refinery itu cukup kompleks dan biasanya juga investasinya mahal. Dan itulah perlu dimengerti juga kenapa misalkan kilang-kilang minyak di Indonesia itu ya secara umum tidak dipunyai oleh Pertamina tapi oleh Exxon atau beberapa, karena memang dari awal untuk mulai menemukan minyak itu berapa, menghitung ekonominya berapa, investasi untuk membangunnya itu juga berapa, itu sangat besar dan teknologinya juga cukup tinggi ya. Rumit ya. Ya cukup rumit meskipun secara teori ya pada prinsip berbasis hanya penyulingan, tapi cukup untuk skala besar itu tidak. Oke, baik. Terima kasih Prof. Nanda. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk Prof. Nanda dan juga Pak Imron. Terima kasih dua narasumber yang sampai bertahan sampai siang ini, dan terima kasih juga adik-adik semua. Saya tutup sesi diskusi kita pada siang hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang masih bertahan di sini. Terima kasih untuk pertanyaannya. Harapannya setelah ini teman-teman jadi semakin tercerahkan. Kalau misalnya diskusi-diskusi di angkringan atau warung kopi, jadi bisa bahas kenapa kita harus disubsidi, kenapa subsidinya diatur gitu ya. Jadi sudah bisa memberikan gambaran kepada teman-temannya. Jadi udah naik level nih daripada teman-temannya, jadi bisa ngasih tips-tips atau info-info sedikit gitu ya. Saya Putri Ayu Ningtyas, terima kasih. Sekali lagi teman-teman, sambutannya hangat sekali. Saya kembalikan kepada MC, kita masih ada games ya.